Pemerintah tidak boleh tinggal diam membiarkan pelanggaran prosedur riset vaksin Nusantara hanya dengan dalih kepentingan publik. Riset apapun harus tetap berdasarkan argumentasi saintifik dan standar ilmiah yang diakui umum. Apalagi jika riset tersebut berkaitan dengan upaya kita mencari solusi atas pandemi COVID-19. Saya Wahyu Datmika dan inilah Opini Tempo. Sejak awal kita mendengar soal vaksin Nusantara, beberapa bulan lalu kontroversi sudah merebak di benak banyak orang. Pertama soal nama Nusantara dalam vaksin ini. Karena kita tahu belakangan ternyata ide awal mengenai terapi ini berasal dari sebuah perusahaan yang berbasis di California, Amerika Serikat, Aivita Biomedical. Kemudian ada juga kontroversi soal uji klinis fase pertama yang dilakukan oleh Balitbang Kementerian Kesehatan bersama Rumah Sakit Dr. Karyadi di Semarang. Belakangan kita tahu 27 relawan yang mengikuti uji klinis fase pertama tersebut sudah pernah terinfeksi oleh COVID-19. Dengan demikian sulit dicari hubungan antara efektivitas atau efikasi terapi tersebut dengan kesembuhan para pasien. Kontroversi lain juga terjadi ketika Universitas Gadjah Mada mengaku dicatut namanya dalam izin riset untuk vaksin Nusantara. Rumah Sakit Dr. Karyadi sendiri juga belakangan mundur dari proses ini. Berbagai masalah seputar vaksin Nusantara ini diperparah oleh berbagai upaya politisasi. Setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menunda pemberian izin uji klinis tahap 2 untuk vaksin Nusantara, karena memang harus diulang lagi prosesnya untuk uji klinis tahap 1, berbagai serangan pun muncul ke alamat BPOM. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga bermanuver. Sejumlah politisi anggota DPR menawarkan diri dan bahkan bersedia menjadi relawan untuk disuntik vaksin Nusantara. Sejumlah tokoh seperti politisi Abu Rizal Bakri, juga mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio, mantan Sekretaris Kabinet Jenderal Sudi Silalahi juga antri untuk menjadi relawan vaksin Nusantara. Seolah-olah menegaskan bahwa jika para tokoh ini percaya pada khasiat dan kemanjuran vaksin ini, maka semua teori ilmiah dan argumentasi saintifik bisa dikesampingkan. Tentu argumentasi semacam itu tidak bisa diterima. Untuk menjernihkan kesimpang siuran ini, kami mencoba menelusuri ke asal-muasal vaksin Nusantara, yaitu di perusahaan yang bernama Aivita Biomedical yang berbasis di Irvine, California. Di sana kami menemukan bahwa Aivita memang terlibat dalam berbagai riset terapi kanker sejak beberapa tahun yang lalu. Tetapi khusus untuk terapi riset COVID-19, uji klinis yang mereka lakukan bahkan belum disetujui oleh Food and Drug Administration atau BPOM di Amerika Serikat. Artinya status penemuan ini pun masih berupa riset yang harus dibuktikan efikasi dan kemanjurannya. Kami juga menemukan bahwa dari Aivita lah kemudian riset ini dioper ke Indonesia melalui tangan kanan dan orang kepercayaan mantan Menteri Kesehatan Pak Terawan Agus Putranto, yaitu Bapak Taruna Ikrar. Bapak Taruna Ikrar lah yang menjadi representatif dari Aivita yang memperkenalkan waktu itu Pak Terawan dengan Aivita Biomedical. Dari situ kita tahu kelanjutan ceritanya. Kementerian Kesehatan kemudian menugaskan Balitbang atau Badan Penelitian dan Pengembangan Kemenkes bersama Rumah Sakit Dr. Karyadi untuk melanjutkan proses uji klinis di Indonesia. Di situ juga kita menemukan ada alokasi dana yang disebut-sebut sejumlah 29 miliar yang diberikan untuk menunjang riset vaksin Nusantara ini. Tindakan BPOM yang menolak hasil uji klinis tahap 1 dan meminta Aivita serta rekanannya di Indonesia, PT Rama Emerald, untuk mengikuti kembali prosedur uji klinis sudah benar. Jika diyakini riset ini memang mampu menjadi solusi untuk COVID-19, maka seharusnya Aivita mengikuti semua prosedur yang berlaku di Indonesia. Nota kesepahaman yang kemudian ditandatangani oleh
Kepala Staf TNI Angkatan Darat bersama BPOM dan Kementerian Kesehatan yang memindahkan riset vaksin Nusantara ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto sebetulnya juga bukanlah solusi yang memadai. Pada akhirnya, TNI AD dan RSPAD Gatot Subroto tetaplah lembaga pemerintah yang harusnya tunduk pada kaidah-kaidah penelitian ilmiah untuk sebuah riset seperti ini. Sejumlah pertanyaan tetap mengemuka setelah nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Kementerian Kesehatan, TNI Angkatan Darat, dan BPOM ini. Misalnya, siapa yang akan bertanggung jawab jika para relawan vaksin Nusantara ini mengalami gangguan kesehatan? Apakah efek samping dari vaksin Nusantara ini sudah bisa dideteksi dan siapa yang akan bertanggung jawab? Jika riset vaksin Nusantara tidak mengikuti kaidah yang diatur oleh BPOM, lalu prasyarat-prasyarat macam apa yang harus dipenuhi oleh para peneliti di RSPAD? Bagaimana nasib relawan jika misalnya para tentara Angkatan Darat diminta menjadi bagian dari uji klinis? Karena itu, sebelum terlambat, Kementerian Kesehatan dan TNI AD haruslah bertindak tegas terhadap keberlangsungan riset vaksin Nusantara. Biarlah inovasi ini menjadi inisiatif swasta tanpa campur tangan pemerintah. Inilah yang persis terjadi di Amerika. Aevita Biomedical tetap melangsungkan uji klinis tanpa intervensi pemerintah Amerika. Jika kelak terapi sel dendritik ini bisa membuktikan lewat uji klinis bahwa ia ampuh untuk mengatasi COVID-19, maka barulah kita semua menyambut vaksin Nusantara ini dengan gegap gempita.